Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Sinar cahaya keemasan turun dari mulutnya, menyelimuti Yun Ce. Ketika cahaya keemasan bersentuhan dengan tubuh Yun Ce, cahaya itu berhenti sejenak. Segera setelah itu, seberkas cahaya di Golden Crow Lightning Flame Valley berubah drastis. Mata emas di langit tiba-tiba melebar. Di belakang mereka, lautan api dan gunung berapi yang berjarak beberapa ratus kilometer seolah-olah baru saja mengalami bencana, dan mengepul dengan nyala api yang meluap-luap. Dewa ilahi gagak emas. Permaisuri setan kecil mengangkat kepalanya karena terkejut. Dia tidak dapat membayangkan alasan apa yang bisa membuatnya kehilangan kendali sedemikian rupa. Sebagai roh ilahi yang maha kuasa dari alam iblis ilusi, tampaknya seolah-olah dia tiba-tiba mengalami semacam kejutan yang sangat besar. Tinggalkan Yun Ce di sini, kalian berdua segera tinggalkan tempat ini, perintah jiwa gagak emas. Selama 24 jam, tidak ada yang diizinkan memasuki tempat ini, termasuk kalian berdua. Suaranya sangat berat dan suram. Ia sama sekali tidak mempunyai niat untuk menjelaskan, juga tidak membahas masalah mengenai Xuan Yuan Wentian. Melihat reaksinya, hati permaisuri setan kecil dan Feng Shui berdebar kencang. Feng Shui dengan cemas berkata, roh ilahi gagak emas, kakak Yun, dia, hanya apa? Tidak perlu berkata-kata lagi, lanjutkan. Mata emasnya bersinar dengan cahaya terang dan dua sinar api emas turun dari langit. Mereka mendarat di Little Demon Empress dan Feng Shui langsung mengusir mereka keluar dari Golden Crow Lightning Flame Valley. Merasakan kedua gadis itu telah pergi, Yun Ce perlahan mengangkat kepalanya dan berkata dengan susah payah. Roh ilahi gagak emas, kumohon, dengan kekuatan pribadiku saja, aku pada dasarnya tidak mampu menekan. Tidak perlu bicara, akan tiba waktunya bagimu untuk menjelaskan. Jiwa Golden Crow berkata dengan dingin. Ketika dia berbicara, lingkaran api emas telah berkumpul di sekitar Yun Ce dan kemudian, dia bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya bangsawan yang ingin terus ada di dunia ini selama 10 tahun, sudah merupakan tugas yang mustahil. Yun Ce dengan penuh syukur dan dengan susah payah memaksakan diri untuk tersenyum. Kemudian, dia menutup matanya sambil fokus mengambil energi yang berasal dari jiwa gagak emas. 4 bulan yang lalu, bola asal iblis yang ditembakkan oleh penguasa iblis pembantai bulan ke pembuluh darahnya yang dalam tepat sebelum binasa telah menjadi mimpi buruk iblis yang terkubur di dalam tubuhnya. Bahkan dengan kekuatan Jasmine, dia tidak mampu mengusirnya. Suatu hari nanti penyakitnya akan kambuh lagi dan ini adalah hal yang Yun Ce sadari dengan jelas. Namun, dia tidak pernah menyangka hal itu akan terjadi secepat ini. Dan dia tidak pernah menyangka bahwa kekambuhannya akan sekuat ini. Saat itu, kekuatan Jasmine adalah yang menyegel bola asal iblis. Karena dia takut hal itu akan membahayakan pembuluh darahnya yang dalam, Jasmine hanya berani menggunakan sedikit energi untuk menyegel bola asal iblis. Namun, dia dengan jelas mengatakan bahwa itu akan disegel setidaknya selama 6 bulan. Terlebih lagi, sebelum dia pergi, dia mengatakan bahwa meskipun energi yang dia gunakan untuk menyegel bola asal iblis menghilang, Yun Ce masih bisa menggunakan energinya sendiri untuk menyegelnya. Belum lagi kekuatan Yun Ce saat itu jauh berbeda dari sekarang. Namun, saat ini kekambuhan tidak hanya terjadi jauh lebih awal dari yang diharapkan, aura iblis yang dipancarkan sangat besar hingga dia pada dasarnya tidak mampu menekannya. Jika kita membandingkan bola asal iblis sebelumnya hanya dengan benih iblis yang ditanam di tubuhnya, maka sekarang, seolah-olah dewa iblis yang kejam tiba-tiba terbangun. Setelah jiwa gagak emas memberikan asal-usul jiwanya kepada Yun Ce, kekuatannya sendiri telah menurun drastis. Namun, bagaimanapun juga, itu adalah bagian jiwa dari binatang dewa primordial, gagak emas. Ketika Yun Ce tenggelam dalam nyala api emas,
gelombang energi mengalir ke tubuhnya seperti gelombang besar dan mengalir langsung ke pembuluh darahnya. Dalam sekejap, aura hitam di tubuh Yun Ce perlahan surut dan raut wajahnya terlihat jauh lebih baik dari sebelumnya. Dia mengambil posisi duduk tegak dan memfokuskan pikirannya. Jalan besar Buddha berputar dengan sekuat tenaga, saat ia menekan bola asal setan yang mengamuk bersama dengan energi dari jiwa gagak emas. Di bawah energi ilahi yang sangat besar dari jiwa gagak emas, energi bola asal iblis akhirnya mulai ditekan sedikit demi sedikit. Aliran cahaya keemasan berputar menuju mutiara asal iblis yang hitam pekat dan melilitnya lapis demi lapis, secara bertahap menyegel energinya sepenuhnya, hingga tidak ada satupun untaian energi iblis gelap yang dipancarkan keluar. Yun Ce membuka matanya dan kulitnya sudah kembali normal. Total 6 jam telah berlalu. Seandainya dia tidak memiliki fisik Dewa Naga dan Jalan Agung Buddha, seperti orang lain, dia akan dilahap oleh aura iblis gelap yang memenuhi tubuhnya, jauh sebelum 6 jam berlalu dan mutiara asal iblis bisa sepenuhnya hilang, tertutup. Terima kasih, roh ilahi gagak emas, kamu menyelamatkanku lagi. Berbagai rahmat yang telah Anda berikan kepada saya, tidak akan pernah bisa terbayar seumur hidup saya ini, kata Yun Ce dari lubuk hatinya yang paling dalam. Tidak perlu basa-basi kosong yang tidak perlu. Suara jiwa gagak emas ternyata beberapa kali lebih lemah dari biasanya dan bahkan cahaya keemasan di matanya meredup. Tanpa asal-usul jiwanya, energinya tidak dapat dipulihkan lagi dan setiap energi yang digunakan akan menjadi energi yang hilang. Dalam 6 jam ini, bola itu digunakan untuk membantu Yun Ce dalam menyegel bola asal iblis. Sisa 10 tahun keberadaannya pada awalnya, telah diperpendek tepat 2 tahun. Sekarang, kamu harus memberikan penjelasan yang tepat kepada bangsawan ini. Mata jiwa gagak emas melebar dengan tajam. Kenapa kamu memiliki bola asal iblis di tubuhmu? Itu jelas merupakan sesuatu yang seharusnya sudah lama dimusnahkan dari dunia ini. Menjelaskan masalah ini, mungkin sedikit merepotkan, kata Yun Ce. Dia tidak perlu menyembunyikan apapun di hadapan jiwa gagak emas. Belum lagi hal itu bahkan menyelamatkan nyawanya. Kalau begitu, bagaimana kalau kamu membiarkan bangsawan ini menyelidiki ingatanmu? Siapapun, tidak peduli apakah dia manusia paling normal, pasti tidak ingin ingatannya diperiksa oleh orang lain. Namun kali ini, Yun Ce benar-benar mengangguk tanpa ragu sedikit pun. Baiklah, jiwa gagak emas jelas terkejut dengan keterus-terangannya. Ia tidak lagi berbicara lebih jauh saat cahaya keemasan tumpah dan menembus ke dalam jiwa Yun Ce yang tidak bisa melawan. Dalam sekejap, kenangan saat dia meninggalkan alam iblis ilusi mengalir ke dalam pikiran jiwa gagak emas seperti banjir. Membaca kenangan selama 1 tahun adalah proses yang sangat singkat. Namun, setelah jiwa gagak emas menarik kembali cahaya keemasannya, ia tenggelam dalam keheningan yang lama. Mata emasnya yang terus-menerus berkedip, menyoroti keterkejutan luar biasa yang ada dalam pikirannya. Setelah beberapa lama, jiwa gagak emas akhirnya berkata, mengenai orang bernama Xuan Yuan Wentian yang bertukar pukulan dengan kalian bertiga hari ini, bangsawan ini dapat merasakan aura iblis yang sangat samar dari tubuhnya, bersama dengan aura ilusi. Buku Setan Malam Abadi. Yang mulia ini menduga itu hanya imajinasiku, karena iblis sudah lama punah. Aku tidak pernah menyangka bahwa itu benar-benar aura dari buku setan ilusi malam abadi. Yang mulia ini mewarisi kehendak gagak emas dan telah ada di dunia ini sejak lama, namun saya tidak pernah merasakannya selama ini. Di benua jauh di utara, sebenarnya ada iblis sejati yang bersembunyi sejak era primordial. Ia telah melihat ke dalam ingatan Yun Ce, jadi tentu saja, ia tahu tentang keberadaan penguasa iblis pembantaian bulan. Untungnya, dia secara tidak sengaja ditemukan olehmu dan telah dimusnahkan. Jika tidak, jika jejak jiwanya pulih, dengan nalurinya sebagai iblis bersama dengan kebencian yang terakumulasi karena disegel selama jutaan tahun,
dunia ini pasti akan menghadapi hal yang sangat menakutkan, kesengsaraan. Ini adalah prestasi yang sebanding dengan menyelamatkan dunia yang tampaknya damai ini hanya dengan kekuatanmu saja. Yunce tersenyum ringan sambil menggelengkan kepalanya. Saya membunuhnya hanya untuk melindungi hidup saya sendiri. Karena jika dia tidak mati, akulah yang akan mati. Hanya itu saja. Mengenai penyelamatan dunia, saya rasa saya tidak memiliki tekad atau hati suci seperti itu. Terlebih lagi, lalu bagaimana jika aku telah membunuh penguasa iblis pembantai bulan? Dibandingkan dengan dia, Xuan Yuan Wentian 100 kali lebih menakutkan. Anda salah. Bagaimana mungkin ada perbandingan antara dewa iblis dan manusia fana? Meskipun Xuan Yuan Wentian saat ini tampaknya jauh melampaui penguasa iblis pembantaian bulan yang telah kau musnahkan, penguasa iblis pembantaian bulan adalah iblis sejati. Saat ia benar-benar pulih, kekuatannya pada dasarnya adalah sesuatu yang tidak dapat Anda bayangkan. Bahkan dengan fisik Dewa Naga, jika ia ingin menghancurkanmu, itu hanya membutuhkan waktu yang diperlukan untuk membentuk sebuah pemikiran. Sedangkan untuk Xuan Yuan Wentian, dia baru saja menerima sedikit darah iblis dan jiwa iblis yang sedikit lemah. Bahkan jika dia mampu mencapai kesesuaian sempurna dengan seluruh kekuatannya, mustahil baginya untuk benar-benar melangkah ke jalan ilahi. Tetapi meskipun kekuatanku telah meningkat pesat dalam 3 bulan ini, aku masih jauh dari tandingan Xuan Yuan Wentian. Hari ini, jika bukan karena masih ada sisa jiwa Fen Juechen yang belum dihancurkan, aku pasti sudah kehilangan nyawaku. Selanjutnya, Xuan Yuan Wentian secara pribadi memberi tahu saya hari ini bahwa darah iblisnya belum sepenuhnya bangkit. 3 bulan dari sekarang, itu akan mencapai kesempurnaan. Ketika saatnya tiba, kekuatannya pasti akan jauh melebihi kekuatan yang dimilikinya saat ini. Hah, aku benar-benar tidak tahu bagaimana aku harus melawannya. Yunce mengangkat kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri dengan suara rendah. Kalau saja Jasmine ada di sini. Bahkan jika dia masih tidak bisa menggunakan kekuatannya sendiri seperti sebelumnya, dia masih bisa mengajariku apa yang harus aku lakukan. Dari tubuh Yunce, jiwa gagak emas bisa merasakan kesuraman yang pekat. Sekitar setahun yang lalu, ketika mereka pertama kali bertemu, Yunce menghormati namun tidak takut, bahkan ketika menghadapi tekanannya, dia tetap menunjukkan sikap cemerlang. Ketika ia ingin secara paksa melepaskan garis keturunan Phoenix-nya, dia dengan keras kepala menolaknya dan bahkan mengecamnya dengan kutukan yang sangat marah. Saat itu, saat menghadapi kutukannya, bukan saja tidak marah, malah terasa semakin enak dipandang. Karena sebagai jiwa gagak emas, kepribadiannya sangat sombong dan kejam. Tapi hari ini, terasa kesuraman datang dari tubuh Yunce. Tidak diketahui secara pasti apakah alasan di balik kesuraman ini adalah karena keputusasaan yang disebabkan oleh kekuatan Xuan Yuan Wentian atau kepergian Jasmine. Mungkin yang terakhir, roh ilahi gagak emas, dengan kekuatanmu, apakah kamu mampu mengalahkan Xuan Yuan Wentian? Yunce bertanya. Namun, dari nada suaranya, dia jelas tidak membawa banyak harapan. Jika itu setahun yang lalu, saya mungkin bisa melakukannya, kata jiwa gagak emas dengan belak-belakan. Tapi sekarang, meski aku melawan keinginan gagak emas dan dengan paksa meninggalkan tempat ini, aku pasti tidak bisa memusnahkan Xuan Yuan Wentian. Yunce menutup matanya, kedua tangannya sedikit mengepal. Kepergian Jasmine, rencana Moonflower, mutasi Xuan Yuan Wentian, dan pecahnya bola asal iblis, sementara dia masih tenggelam dalam kehilangan karena kepergian Jasmine dan belum mendapatkan kembali kesadarannya, semuanya tiba-tiba datang membanjiri. Di masa lalu, betapapun mengerikannya krisis yang dihadapinya, tekadnya tidak pernah redup. Namun, kini Jasmine tidak berada di sisinya. Ia merasa separuh jiwanya telah terpotong paksa, tertekan dan tak berdaya. Setelah kehilangan dia,
dia kemudian benar-benar memahami bahwa ketergantungannya pada Jasmine telah jauh melampaui imajinasinya. Tidakkah kamu ingin tahu mengapa bola asal iblis di pembuluh darahmu yang dalam tiba-tiba lepas dari segelnya dan bertindak? Jiwa gagak emas tiba-tiba berkata, saya juga meragukan masalah ini. Cahaya di mata Yun Ce bergerak. Roh ilahi gagak emas, mungkinkah kamu tahu jawabannya? Bola asal iblis yang berasal dari penguasa iblis pembantaian bulan itu awalnya memiliki kekuatan yang sangat lemah. Jika bukan karena kamu terluka parah setelah pertempuran mengerikan dengan penguasa iblis pembantaian bulan, kamu bahkan bisa menyegelnya sendiri. Jiwa gagak emas perlahan menjelaskan, suaranya masih menunjukkan kelemahan. Itu bergabung ke dalam pembuluh darahmu yang dalam, sehingga secara alami akan menyerap energi yang sangat besar di meridianmu yang dalam. Itu seperti benih kegelapan yang seharusnya hampir mati. Meskipun itu bergantung pada energimu yang dalam untuk bangkit, itu masih merupakan milik alam para dewa iblis. Kekuatan yang dilahirkannya secara bertahap, suatu hari nanti akan jauh melampaui tingkat dan kekuatan Anda sendiri. Jika kau ingin hidup, hancurkan urat nadimu sendiri atau terus-menerus menyegelnya sepenuhnya, mencegah aura iblis yang terus meningkat bocor keluar. Awalnya, kekuatan kebangkitan dari bola asal iblis ini akan membutuhkan waktu yang cukup lama sebelum bisa mencapai tingkat yang membahayakan hidupmu. Dengan kekuatan besar yang kamu miliki 3 bulan lalu, kamu bisa menyegelnya berulang kali dengan mengandalkan kekuatanmu sendiri setidaknya selama beberapa puluh tahun. Namun, dalam 3 bulan ini, karena budidaya ganda naga Phoenixmu dengan Feng Shui, vitalitas dan energi dalammu berada dalam keadaan sangat aktif setiap saat. Tingkat kekuatanmu yang dalam bahkan telah meningkat secara eksplosif dalam 3 bulan yang singkat ini. Namun, karena suatu kebetulan yang mengerikan, keadaan aktif dan terstimulasi yang berkelanjutan mempercepat pertumbuhan kekuatan bola asal iblis, yang akhirnya menyebabkannya terlepas dari segelnya. Tuanmu menempatkan dan melepaskan aura iblis gelap yang tidak dapat kamu tanggung. Ini adalah kelalaian dari pihak yang mulia ini. Jika yang mulia ini menemukan keberadaan bola asal iblis di tubuhmu 3 bulan lalu, itu tidak akan membuahkan hasil hari ini. Jiwa gagak emas menghela nafas pendek, itu tidak mengungkapkan betapa menakutkannya bola asal iblis di tubuh Yun Ce secara langsung. Meskipun itu disegel dengan susah payah, Yun Ce malah tertawa dan menggelengkan kepalanya. Ini bukan kesalahanmu. Jika Anda tidak membimbing Suir untuk melakukan kultivasi ganda dengan saya pasti sudah mati 3 bulan lalu. Bola asal iblis itu berada di dalam pembuluh darahku, jadi aku sudah lama berharap bahwa bola itu akan berakhir seperti ini. Meski begitu, bola itu tiba terlalu cepat. Suara Yun Ce berhenti sejenak, sebelum dia tiba-tiba berkata, mengenai bola asal iblis, saya memiliki keraguan yang sangat besar. Mengapa itu bisa menyatu dengan pembuluh darahku yang dalam dengan mudah? Pembuluh darah yang dalam dari seorang praktisi yang mendalam adalah lokasi di mana energi yang dalam terkondensasi. Dan mereka akan mengeluarkan semua zat asing, apalagi fakta bahwa pembuluh darah saya yang dalam adalah bahkan pembuluh darah yang dalam dari dewa yang dalam. Mengapa mereka langsung bergabung dengan bola asal iblis milik iblis, tanpa penolakan sedikit pun? Yang mulia ini juga tidak dapat memahami masalah ini, kata jiwa gagak emas perlahan. Bola asal iblis adalah bola energi asal dewa iblis. Kelahiran dewa iblis dimulai dari bola asal iblis itu sendiri. Ia mengandung energi asal dewa iblis dan merupakan inti dari urat nadi iblis yang dalam. Saat iblis kehilangannya atau bola asal iblisnya dihancurkan, iblis akan kehilangan semua kekuatannya dan bahkan mungkin mati seketika itu juga. Jika bola asal iblis dari dewa iblis dihancurkan, dewa iblis dapat mengambil alih bola asal iblis dewa iblis lain dan kemudian mengasimilasikannya ke dalam pembuluh darahnya sendiri melalui metode unik tertentu, mendapatkan kembali kekuatannya sejak saat itu.
Meskipun kedengarannya aneh dan kemungkinannya belum terbukti, di era para dewa memang ada rumor terkait seperti itu. Namun, dengan urat nadi dewa sejati atau makhluk fana, keinginan untuk menggabungkannya dengan bola energi asal dewa iblis pada dasarnya adalah hal yang mustahil. Kecuali, jiwa gagak emas rupanya memikirkan sesuatu tetapi suaranya tiba-tiba terhenti. Bahkan mata emasnya telah menyusut beberapa kali lipat. Kecuali apa? Desak Yunce. Petik 2 titik. Yang mulia ini tidak dapat menjawabmu, karena ini hanyalah dugaan yang sangat menggelikan. Tidak perlu bertanya lebih jauh. Yunce bisa mendengar perubahan abnormal pada nada jiwa gagak emas. Ia pasti memikirkan sesuatu, namun tidak mau memberitahunya. Lebih jauh lagi, ia tidak mau membicarakannya dengan cara yang sangat tegas. Biarkan bangsawan ini melihat batu giok hitam yang kamu peroleh dari penguasa iblis pembantaian bulan. Jiwa gagak emas sengaja mengalihkan topik pembicaraan, tidak ingin Yunce menanyakannya lebih jauh. Giok hitam. Yunce terkejut sesaat dan kemudian langsung teringat batu giok hitam misterius yang dia ambil di sebelah sisa-sisa Moon Slater Devil Sovereign, yang sepertinya akan dia lupakan. Dia buru-buru mengeluarkannya. Batu giok hitam yang bulat sempurna itu seukuran telapak tangan dan terasa sedingin es dan berat saat dipegang. Seluruh tubuhnya berwarna hitam pekat tanpa celah dan sangat mengkilap, dengan sisi sebaliknya sangat mirip. Tidak ada satu pun tanda atau pola di atasnya, juga tidak ada sedikit pun energi yang sangat besar. Hanya dengan melihat eksterior dan auranya saja, ini tidak lebih dari batu giok biasa. Itu bahkan tidak bisa dianggap sebagai batu giok tingkat terendah. Namun, berdasarkan fakta bahwa benda itu bisa tetap tidak terluka di bawah kekuatan penguasa iblis pembantai bulan, benda itu jelas bukan benda biasa. Sinar cahaya keemasan jatuh dan batu giok hitam misterius melayang dari tangan Yunce, melayang di udara. Kemudian, itu diselimuti oleh cahaya keemasan, namun, sesaat kemudian, semua cahaya keemasan benar-benar menghilang dan batu giok hitam misterius jatuh dari udara, kembali ke tangan Yunce. Sebenarnya apa ini? Yunce mengangkat kepalanya dan bertanya. Tidak tahu. Bahkan kamu tidak tahu. Wajah Yunce dipenuhi keheranan. Karena batu giok hitam ini berasal dari penguasa iblis pembantaian bulan, itu pasti sesuatu yang berasal dari era dewa jutaan tahun yang lalu. Bukan hal yang tidak terduga bagi Jasmine untuk tidak menyadari masalah zaman itu, namun, jiwa gagak emas adalah bagian jiwa dari binatang ilahi gagak emas dan membawa sebagian dari kenangan primordial gagak emas. Sebenarnya ia juga tidak mengenalinya. Sama seperti kalian berdua, saat energi mulia ini berdiam di dalam, energi itu menghilang tanpa jejak. Agar situasi ini terjadi, kurang lebih ada dua kemungkinan, jiwa gagak emas perlahan menjelaskan. Entah di dalamnya terdapat dunia kecil independen seperti lembah api gagak emas yang diciptakan oleh Yang Mulia ini, atau prinsip-prinsip kekuatan di dalamnya sangat mendalam, sebuah bidang yang tidak dapat dihubungi oleh kekuatan kita. Bersama dengan Moon Slater Devil Sovereign, ia mampu tetap tidak terluka dalam segel dewa jahat selama jutaan tahun, itu jelas bukan benda normal. Kemungkinan besar, itu adalah giok setan atau artefak setan milik alam para dewa setan. Kemungkinan lainnya adalah ia hanya bisa dibangunkan dengan kekuatan cara iblis. Yunce menyingkirkan batu giok hitam misterius itu dan dengan santai berkata, aku penasaran selama ini. Tapi sekarang, apa itu, pada dasarnya tidak lagi penting. Roh ilahi gagak emas, inilah saatnya aku kembali. Jika saya tinggal terlalu lama, mereka akan khawatir. Yunce menundukkan kepalanya saat dia membungkuk dalam-dalam ke arah jiwa gagak emas dan dengan tulus berkata, saat pertama kali kita bertemu, aku pernah mengejekmu, menganggapmu egois dan sombong dan bahwa kamu tidak layak menjadi dewa. Bukan saja kamu tidak menghukumku, kamu malah memberiku kesempatan hidup baru dan telah beberapa kali menyelamatkan hidupku,
bahkan dengan mengorbankan umurmu sendiri. Atas anugerah yang sangat besar ini, Yunce benar-benar tidak tahu bagaimana membalasnya. Yang mulia ini secara alami memiliki keegoisanku sendiri karena menganugerahkanmu garis keturunan terakhir dan energi jiwaku, tidak perlu rasa terima kasih atau pembayaran kembali, kata jiwa gagak emas dengan ringan. Namun, aku ditakdirkan untuk mengecewakanmu. Yunce menghela nafas rendah sambil berbalik dan pergi. Kamu tidak perlu pesimis seperti ini, tiba-tiba jiwa gagak emas berkata. Saat seseorang bergabung dengan sisa kekuatan klan iblis malam abadi, Suanyuan Wentian memang bukan seseorang yang bisa kamu tangani saat ini. Namun, dengan kondisinya saat ini, setelah membangkitkan semua kekuatan darah iblis dan jiwa iblis, budidayanya akan terhenti selamanya, tidak dapat membuat perbaikan sedikit pun di sisa hidupnya. Bahkan masa hidupnya juga akan jauh lebih pendek. Namun, kamu berbeda. Anda tidak hanya memiliki bakat luar biasa, Anda juga memiliki kekuatan berbagai dewa. Di masa depan, pasti akan tiba suatu hari di mana kamu melampaui dia. Sebelum itu, Anda dapat meminjam penggunaan tabut mendalam primordial untuk melarikan diri ke dimensi lain di mana Suanyuan Wentian tidak dapat menemukan Anda. Aku memang bisa melarikan diri, Yunce menghentikan langkahnya dan berbicara dengan suara rendah. Tapi Kai pasti tidak mau. Ayah dan ibuku pasti juga tidak akan melakukannya. Selanjutnya, apakah aku yang sekarang, benar-benar memiliki masa depan? Jiwa gagak emas tidak lagi berbicara. Setelah lama terdiam, ia menghela nafas panjang. Pergilah kalau begitu. Cahaya keemasan menyala dan Yunce telah dikirim keluar dari Golden Crow Lightning Flame Valley. Cahaya dari mata emasnya menghilang dan saat matanya terpejam, perlahan-lahan ia bergumam pada dirinya sendiri. Saat itu ketika saya menyelidiki ingatannya, saya berpikir bahwa dia dianugerahi keberuntungan besar dan disukai oleh surga. Seiring dengan kekuatan Dewa Naga dan Dewa Jahat yang sudah dia miliki, aku memberikan segalanya padanya, aku tidak pernah menyangka dia akan berakhir dalam krisis seperti itu. Ini adalah takdir, semua tidak berdaya untuk melawannya. Setelah dikirim keluar dari Golden Crow Lightning Flame Valley, seperti dugaan Yunce, Feng Shuer dan Little Demon Empress sedang menunggu di sana, tinggal di sana sepanjang waktu. Melihat penampilan Yunce, mata mereka bersinar dengan kilau yang sama, saat mereka buru-buru menyerang. Kakak Yun, kamu, bagaimana kabarmu sekarang? Feng Shuer berkata dengan nada khawatir yang sama. Sepertinya kamu sudah baik-baik saja. Setelah Little Demon Empress menyapu matanya pada aura Yunce, ekspresi dan matanya tampak santai. Haha, tapi tentu saja, kata Yunce dengan ekspresi santai. Dengan kekuatan ilahi dari roh ilahi gagak emas, saya secara alami aman dan sehat. Itu bagus, Feng Shuer dengan senang hati meletakkan beban berat di hatinya dan berkata, bingung. Tapi, apa yang terjadi? Kenapa kakak Yun tiba-tiba? Kalian berdua masih mengalami luka di tubuh kalian dan memerlukan istirahat dan perhatian segera. Ayo kembali ke Demon Imperial City dulu. Mereka pasti khawatir sampai-sampai mogok. Permaisuri setan kecil menatapnya dalam-dalam dan berkata dengan suara pelan. Mari kita kembali. Meskipun Suanyuan Wentian dilawan, pengaruh yang dibawanya pasti tidak dapat diredakan hanya dalam kurun waktu singkat. Demon Imperial City saat ini berada dalam keadaan kacau. Orang-orang yang telah melarikan diri keluar kota sebelumnya telah menerima berita tersebut dan mulai kembali satu demi satu. Formasi penghalang kota besar telah ditarik kembali tetapi seluruh kota Kekaisaran Iblis terasa seolah-olah tertutup dalam wajan besar, suasananya sangat menyesakkan. Meskipun mereka tidak mengalami krisis pemusnahan, mereka semua secara pribadi telah menyaksikan teror yang dialami Suanyuan Wentian, terlebih lagi, dia melarikan diri hari ini dan tidak terbunuh. Akan tiba suatu hari, atau tepatnya, tidak lama kemudian, dia pasti akan kembali.
Kebenaran yang mengerikan ini seperti mimpi buruk yang menekan setiap hati mereka. Di bawah bimbingan keluarga penjaga dan berbagai istana duke, pekerjaan setelah kejadian di kota kekaisaran iblis sedang dilakukan. Seluruh keluarga Yun juga dipenuhi dengan suasana yang tenggelam. Yun Qinghong dan Mu Yurou berdiri di luar gerbang utama, mata mereka menghadap ke arah utara sambil berharap Yun Ce kembali dengan selamat. Xiao Yun dan istrinya juga berdiri di samping untuk menemani mereka, terus-menerus menghibur mereka. Sampai mereka melihat, dengan mata kepala sendiri, Yun Ce, Feng Shue'er dan Little Demon Empress kembali dengan selamat dan mendarat tepat di depan mereka. Mu Yurou tidak peduli dengan kerumunan yang hadir saat dia melompat maju dengan air mata mengalir dari matanya, memeluk erat putranya sendiri dan mulai menangis dengan suara keras seperti anak kecil. Ibu, anak ini tidak berbakti, selalu membuatmu khawatir dan menitikkan air mata, kata Yun Ce dengan perasaan bersalah. Mata Yun Qinghong sedikit berair. Dia merasa meskipun aura Yun Ce sedikit lemah dan berantakan, dia tidak lagi memiliki anomali seperti sebelumnya. Hati dan pikirannya langsung mengendur, saat dia membungkuk ke arah permaisuri setan kecil dan berkata, "Permaisuri setan kecil, tubuhmu terluka, tolong rawat luka itu sesegera mungkin. Anda tidak boleh mengabaikan tubuh ilahi Anda." Permaisuri setan kecil sedikit menggelengkan kepalanya. Cedera permaisuri ini tidak parah, meski hal itu tidak berlaku pada Yun Ce. Meski luka di permukaannya ringan, luka dalamnya cukup berat dan sepertinya kekuatan mentalnya telah terkuras habis. Yang terbaik adalah bergegas dan menyiapkan tempat untuk merawat luka-lukanya. Mengenai hal-hal lain, kita bisa bicara besok. Sebelum Mu Yurou bahkan bisa menghapus air matanya, dia buru-buru meraih lengan baju Yun Ce. "CR, apakah lukamu benar-benar parah?" Ini tidak menjadi perhatian. Yun Ce menggelengkan kepalanya sambil tersenyum tipis dan menghiburnya. "Kemampuan pemulihan tubuhku luar biasa, luka sebesar ini tidak seberapa, meskipun aku memang sedikit lelah dan aku ingin mencari tempat untuk tidur sebentar." Baiklah, ibu sudah merapikan kamarmu. Cepat istirahat, jika kamu butuh sesuatu, beritahu ibu, kata Mu Yurou dengan cemas. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan menarik tangan Feng Shui sambil menatapnya dengan tatapan lembut. "Suir, dalam beberapa bulan ini, aku selalu berharap bisa bertemu denganmu. CR memilikimu di sisinya benar-benar merupakan berkah yang telah dia kembangkan selama beberapa kehidupan, bahkan aku tidak tahu bagaimana aku harus berterima kasih." Kata-kata Mu Yurou membuat Feng Shue'er sedikit panik. "Bibi, aku tidak melakukan apapun untuk kakak Yun," kata-katamu ini memberikan tekanan pada Shue'er. "Bibi." Senyuman lembut Mu Yurou membawa sedikit kehangatan. "Ayo masuk dulu, CR masih butuh istirahat. Setelah saya menenangkannya, ada banyak hal yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Di sini, Anda bisa memperlakukannya seperti rumah Anda sendiri." "Terima kasih, Bibi," kata Feng Shuir dengan lembut. "Xiao Yun, apakah kakek dan yang lainnya baik-baik saja?" Yun Ce bertanya pada Xiao Yun. "Jangan khawatir, kakak. Semuanya aman dan sehat." Para peri dari Frozen Cloud Asgard semuanya menetap di kediaman luar dan biasanya, tidak ada seorang pun yang diizinkan mendekat ke sana. "Setelah ini, saya akan pergi untuk memberitahu mereka bahwa Anda sudah aman dan sehat dan menyuruh kakek dan yang lainnya turun." Kekhawatiran mereka, Xiao Yun mengangguk dan berkata. Yun Ce mengangguk ringan. "Bantu aku meminta maaf kepada kakek, guru senior Murong, dan yang lainnya sebagai penggantiku. Kekuatan mentalku saat ini agak berat, begitu aku merasa lebih baik, aku pasti akan segera pergi untuk menunjukkan bahwa aku dalam keadaan sehat." "Saya mengerti, kakak, istirahatlah yang baik." Ekspresi Xiao Yun sedikit heran. Yun Qinghong telah melihat Yun Ce, ekspresinya, matanya, setiap kata dan gerakannya. Sejak awal,
dia merasa kondisi Yun Ce sedikit salah dan sekarang, perasaan itu menjadi semakin berat. Alisnya berkerut dan akhirnya, mau tak mau ia bersuara. Menyemangatimu. Cukup. Namun Mu Yurou melambaikan tangannya. CR terluka dan kekuatan mentalnya tidak dalam kondisi baik, biarkan dia istirahat dulu. Jika ada masalah, kita bisa membicarakannya dengannya besok. Yun Qinghong tidak punya pilihan selain menutup mulutnya, namun emosinya jauh lebih berat dari sebelumnya. Kembali ke rumah yang telah ditinggalkannya selama beberapa bulan, dia dengan lembut berbaring di tempat tidur. Semua kebisingan di luar diisolasi oleh pintu. Di bawah ketenangan ini, Yun Ce tidak langsung tertidur, dia juga tidak menenangkan hatinya dan merawat luka-lukanya. Sebaliknya, dia menatap kosong ke udara, tidak ada sedikit pun fokus yang terlihat dari matanya. Jasmine, apa yang harus aku lakukan saat ini? Tanpamu di sisiku, hidup sendiri pun menjadi sangat sulit. Ketika bola asal iblis itu pecah, aku merasakan kematian, perasaan kematian tidak pernah terasa begitu jelas bahkan ketika aku terjatuh dari tebing Cloud End. Mungkin, jika terjadi lagi di lain waktu, itu akan menjadi saat kematianku. Setelah aku mati, Cai Yu, Suer, dan Yuer, apa yang akan terjadi pada mereka? Apa yang akan terjadi pada ayah dan ibu? Apa yang akan terjadi pada kakek dan Lingqi? Apa yang akan terjadi pada alam iblis ilusi? Apa yang akan terjadi pada Frozen Awan Asgard? Mungkinkah mereka semua ditakdirkan untuk mati di tangan Xuanyuan Wentian? Kai pasti akan memilih untuk mati seiring dengan kehancuran kota kekaisaran iblis. Dia pasti akan lebih rela mati daripada memilih meninggalkan alam iblis ilusi dan melarikan diri. Ayah dan ibu juga sama. Bagiku, Suer telah meninggalkan Sekte Divine Phoenix dan Yuer telah meninggalkan seluruh kekaisaran angin biru, semuanya untuk menemaniku ke alam iblis ilusi yang benar-benar asing bagi mereka. Tepat sebelum kematiannya, dengan air mata berlinang, Gong Yuxian mempercayakan Frozen Cloud Asgard kepadaku. Kakek dan Lingqi, saya sudah berkali-kali bersumpah untuk melindungi mereka dengan baik dan membuat mereka hidup aman dan damai, tidak pernah lagi membiarkan mereka diintimidasi oleh orang lain. Namun, jika aku mati, Yun Ce menghela nafas berat. Dia mulai menjadi takut akan kematian, sangat takut akan kematian. Namun, bola asal iblis yang ada di pembuluh darahnya yang dalam, telah memungkinkan dia untuk melihat hari kematiannya yang semakin dekat. Apa sebenarnya yang harus saya lakukan untuk hidup? Jika aku ditakdirkan untuk mati, lalu bagaimana aku harus memusnahkan Xuanyuan Wentian tepat sebelum kematianku? Jasmine, apa yang harus aku lakukan? Setelah meninggalkanmu, apa lagi yang mampu kulakukan? 3 bulan lalu, adegan ketika Jasmine dengan tegas pergi muncul di depan matanya. Meski sudah 3 bulan berlalu, hal itu masih membuat dadanya terasa berat dan sesak. Dia mengingat dengan jelas setiap kata, setiap nada, setiap tatapan, dan setiap ekspresi yang dia miliki saat itu. Di dalam bagian ingatan ini terdapat semua kata-kata yang tidak dapat aku ucapkan kepadamu saat ini. Wajah halus Jasmine masih dingin dan terpisah tapi matanya samar-samar berkilauan sesaat. 24 jam dari sekarang, segel pada fragmen memori ini akan otomatis terlepas dengan sendirinya. Pada saat itu, Anda akan tahu apa yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Pagi ini, aku telah memutuskan diriku untuk momen yang akan datang saat aku merasakan aura bunga bulan. Jadi, aku menyerahkan sesuatu pada Honger dan dia membawanya kembali ke mutiara racun langit. Setelah saya pergi, Anda dapat mengambilnya darinya. Meskipun itu tidak akan dapat meningkatkan kultivasi Anda terlalu banyak, setidaknya itu akan dapat meningkatkan umur Anda beberapa ribu tahun. Yun Ce langsung bangkit dari tempat tidur seolah-olah dia tersengat listrik. Fragmen memori yang ditinggalkan Jasmine padanya. Saat Jasmine pergi, dia menderita karena rencana Moonflower.
Bahkan ketika dia kembali ke alam iblis ilusi, dia tidak sadarkan diri dan hampir mati sepanjang waktu. Setelah itu, di Golden Crow Lightning Flame Valley, dia dipaksa menjalani 3 bulan kultivasi ganda dengan Feng Shui dan Little Demon Empress dan sepanjang waktu sehingga dia tidak memiliki kesempatan untuk membaca bagian memori yang ditinggalkan Jasmine.